warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nama hewan 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu bernapas menggunakan alat yaitu spirikel, bahkan spirikel dianggap paru-paru. Butuh makanan. Pola makan kupu-kupu itu tergantung pola jenis yang cair, sebuah probosasi atau belalai yang berfungsi sebagai saliran minum. Yang keempat, cara berkembang biak kupu-kupu adalah karena adanya perkawinan antara kupu-kupu jantan dan betina dan dirinya menghasilkan telur. Produksi kupu-kupu melakukan produksi seperti kebanyakan hewan lainnya, yakni sperma jantan membuahi telur. Kupu-kupu peka terhadap rangsangan dilihat dari masa migrasi terbang mereka. Udah. 7. Kupu-kupu tersusun dari sel antena yang dilengkapi dengan sel-sel saraf yang berfungsi sebagai alat pencium dan peraba. Kami menemukan tanaman cabai, tumbuhan cabai. Cara bercabai. 1. Cara bernapas cabai, proses keluar masuknya udara pada tubuh tanaman berlangsung secara diskusi melalui dan stomata. Geotropisme karena selalu menuju ke pusat bumi, sedangkan gerak tumbuhan bergantung selalu menjauhi pusat bumi. 4. Berkembang biak secara geografis, yaitu melalui bibit dan dapat ditanam di kebun secara langsung. Yang keempat, pohon cabai membutuhkan makanan seperti pupuk dan juga air. Yang kedua, berperan penting dalam proses metabolisme pada tumbuhan cabai. Yang ketiga, manusia bernapas dengan udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penggantian partikel kecil oleh hidung lalu menuju ke paru-paru. 2. Cara manusia bergerak tubuh berkat adanya sistem gerak atau sistem muskulus. Cara manusia makan adalah menggunakan tangan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut lalu mengunyah dan menelan. 4. Manusia berkembang biak dengan cara kawin. 5. Proses reproduksi manusia terjadi ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang ke dalam rahim untuk membentuk janin. 6. Metabolisme manusia adalah kandungan protein, lemak, dan karbohidrat. Diubah menjadi unit yang lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan asam glukosa. 1. Manusia tersusun dari atas berbagai tipe, ukuran, dan bentuk. 8. Manusia memiliki ciri fisik yang berbeda seperti hitam dan putih, tinggi, pendek, dan perbedaan pada gender. Kasih makhluk hidup berdasarkan peranannya. Peranan kupu-kupu di ekosistem adalah sebagai serangga penyerbuk, sebab kupu-kupu memakan nektar yang kaya akan gula yang dihasilkan oleh bunga bagian dalam buah yang matang dan getah pohon. 3. Peranan manusia sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya, berdua fungsi fungsional sebagai kemakmuran bumi. 3. Mengidentifikasi. Ulang. Udah. 3. Mengidentifikasi komponen lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki komponen yaitu biotik dan abiotik. Udah. 3 bilang. 1, 2, 3. Biotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan Dan sum kak, nanti ini diabetes. Dan manusia. 1, 2, 3. Abiotik. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup. Misalnya tanah, air, dan udara. 1, 2, 3. Komponen biotik. 1. Produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai autotrof. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. 3. Mengurai atau decomposer. Menguasai adalah makhluk hidup yang menguasai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan. Komponen abiotik. 1. Air. Air
merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup, terutama oleh air. 2. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. 3. Tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup. 4. Cahaya. Matahari merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita sehingga tubuh tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Suhu dan kelembapan. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. 4. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik, karena semua makhluk hidup selalu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. 2. Netral. Interaksi netral adalah merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dan dalam habitat yang sama. 2. Predasi. Interaksi predasi merupakan hubungan yang ada antar bangsa dan pemangsa. 3. Simbiosis. Seperti yang kita ketahui, simbiosis merupakan interaksi antar dua organisme berbeda yang hidup bersama. 4. Parasitme merupakan simbiosis dari dua organisme yang berbeda dengan merupakan suatu pihak yang menjadi pasangannya. Contoh, benalu dengan pohon pinong. 5. Komensalisme. Komensalisme merupakan simbiosis antara dua organisme berbeda dalam bentuk bersama untuk berbagi sumber makanan. Kayak 5. Berikut ini beberapa tips untuk menyimpulkan keterkaitan antar fenomena alam yang terjadi. 1. Cari informasi dari berbagai sumber terpercaya terkait fenomena alam yang terjadi dan diamati. Temukan, teliti atau penemuan ilmiah sebelumnya yang terlayan. 2. Analisis data hasil pengamatan dan temuan dari berbagai sumber. Bandingkan pola hubungan dan kecenderungan yang muncul. 3. Rumuskan simpulan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Simpulan harus konsisten dengan data dan fakta. Uji simpulan dengan melakukan eksperimen atau pengamatan lebih lanjut jika mungkin. 5. Laporkan hasil pengamatan dan simpulan secara objektif dan jelas. 7. Cara mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar. 1. Membangun pengolahan air limbah. Limbah sering juga menghasilkan limbah cair kimia yang tidak boleh dibuang sembarangan. Oleh karena itu, kita harus membangun pengolahan air limbah agar ekosistem tanah dan perairan tidak rusak akibat zat kimia. 2. Pengolahan sampah. Sampah terdiri dari berbagai jenis sampah kimia, organik dan anorganik. Sampah kimia dan sampah anorganik lebih sulit diolah. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengurangi sampah seperti wadah plastik sekali pakai, sampah biasa dan daur ulang agar menghasilkan barang yang dapat digunakan lagi. 3. Melakukan penanaman kembali. Penanaman kembali atau reboisasi sebaiknya dilakukan pada hutan yang gundul, karena tanpa keberadaan hutan, manusia akan kekurangan bahan makanan. 4. Mengurangi kendaraan pribadi. Lebih baik menggunakan alat transportasi umum yang murah. Selain itu, kita perlu mengurangi kebiasaan membakar sampah dan hutan. 5. Menghemat listrik. Mematikan lampu pada siang hari, menggunakan air secukupnya. Dengan cara ini kita bisa mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Mengurangi pupuk kimia. Sebaiknya mulai sekarang kita menggunakan pupuk organik yang lebih aman dan tidak
mencemari tanah atau perairan. 7. Melakukan penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan, mereka bisa menyadari pentingnya kelestarian lingkungan dengan cara mencegah pencemaran yang terjadi di sekitar lingkungannya.